Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Tenanda dari kelas 2C Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume yang saya buat, yaitu tentang resume pengorganisasian. Stay tune dan langsung saja. Resume yang saya akan bahas sekarang tentang pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian adalah organisasi dari kata organism, artinya menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sehingga mempunyai hubungan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Hasil pengorganisasian tersebut menyusun tugas kerja dan tanggung jawab. Pengorganisasian menghimpun beberapa organisasi atau orang untuk bersama-sama melakukan pekerjaan guna mencapai yang telah ditentukan. Buat beberapa pengertian atau definisi tentang pengorganisasian. Kesatu, menurut Stoner dan Walker, pengorganisasian merupakan suatu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Jafar Muhammad, pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan dan objektif organisasi yang dirancang dapat tercapai. Yang ketiga, menurut Gatwood, Taylor, dan Farrell adalah pengorganisasian adalah aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai, memberi tugas kepada pekerja, serta membentuk hubungan yang berguna di antara pekerja dan tugas-tugas. Keempat, menurut Cekto, fokus utama pengorganisasian adalah menentukan aktivitas yang akan dilakukan oleh sumber daya melalui manusia dalam organisasi dan bagaimana SDM tersebut dapat diselesaikan atau digabungkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 4 pilar dalam pengorganisasian. Kesatu, division of work atau pembagian pekerjaan adalah pemecahan tugas kompleks menjadi komponen-komponen. Yang kedua, departementalisasi merupakan penggabungan tugas secara logis dan efisien untuk melacak jaringan kompleks dari hubungan formal dalam sebuah organisasi. Manajer biasanya menggambarkan bagan organisasi untuk melukiskan bagaimana pekerjaan dibagi-bagi. Yang ketiga, hierarki berarti menetapkan siapa yang memberi laporan kepada siapa dalam organisasi. Setelah pekerjaan dibagi-bagi, departemen dibentuk dan rentan kembali dipilih. Manajer dapat memutuskan rantai komando hasil dari keputusan ini. Keempat, koordinasi adalah menetapkan mekanisme yang menyatukan aktivitas departemental menjadi suatu kesatuan dan monitor integrasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Menyatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, di antara lain: 1. Strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, di antaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki banyak cabang di berbagai daerah. Yang ketiga, teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerja di lingkungan. Selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat berarti dalam sebuah organisasi. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan yang dinamasi menurut organisasi juga untuk menyesuaikan diri supaya dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasi. Lingkungan yang dinamis akan mendukung organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi. Beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi beserta gambar strukturnya. Kesatu, pendekatan fungsional. Penentuan sub-bagian dari organisasi atau proses departementalisasi. Yang pertama adalah berdasarkan fungsi. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi
fungsi tertentu. Dalam sebuah organisasi bisnis, misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelanggan atau pasar, sehingga dinamakan dengan fungsi pemasaran dan lain sebagainya. Dalam sebuah struktur bagan, direktur PT ABC, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer SDM, pembagian penjualan, pembagian promosi, pembagian produksi, pembagian keuangan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Seperti yang ditunjukkan oleh garis terputus-putus dalam gambar bagan yang saya tulis, tiap bagian dalam struktur organisasi tentu untuk menjalankan berbagai fungsi yang terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan. PT ABC, bagian keuangan, produksi, pemasaran, dan SDM memiliki fungsi yang khas dalam setiap pekerjaan bisnis. 2. Pendekatan produk. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Sebagai contoh, PT ABC memiliki beberapa jenis produk dari mulai produk susu, sabun mandi, pasta gigi, hingga mie instan. Maka di bawah bagian produksi dapat juga dibuat sebagian. Yang ketiga, pendapatan pelanggan. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan. Tugas manajer personalia ada 5. Ke-1, mengatur organisasi, mengendalikan unit personalia, mengurus proses administrasi. Yang kedua, mengurus prosedur perekrutan dengan seleksi, ujian, wawancara. Yang ketiga, mengurus perizinan tetangga kerja, mengurus dana pengobatan. Yang keempat, membuat sistem data karyawan. Kelima, menyusun karyawan dengan pekerjaan organisasi. Tugas-tugas manajer pemasaran. 1. Menentukan rancangan strategi pemasaran. Yang kedua, menguasai tren pasar yang sedang diminati. Yang ketiga, melakukan penjualan sesuai standar penjualan. Yang keempat, melakukan riset marketing yang sesuai dengan perkembangan pasar. Yang kelima, menentukan operasional informasi perusahaan. Soal yang ketujuh, manajer pabrik, fungsi utamanya adalah bertanggung jawab penuh pada pabrik yang dititipkan kepadanya. Tugas manajer pabrik. Yang ke-1, bertanggung jawab atas hasil produksi. Yang kedua, melakukan antisipasi dan mengatasi berbagai masalah. Yang ketiga, manajer pabrik bertanggung jawab pada pandangan barang serta produksi. Yang ke-8 adalah manajer adalah seorang yang memiliki tugas menyesuaikan karakteristik pasca pegawai agar mampu menghasilkan dana mencapai tujuan organisasi yang sama. Tugas manajer. Ke-1, memberi penjelasan yang berhubungan dengan membuat keputusan. Kedua, membuat rancangan pekerjaan. Ketiga, melakukan seleksi pelatihan. Soal yang ke-9, ADM dan gudang. Tugas ADM dan gudang. Ke-1, melakukan pembukuan serta pendapatan pada seluruh transaksi. Yang kedua, bertanggung jawab mengurus semua hal yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan tentang pengeluaran dan pemasukan terhadap uang harian. Soal yang ke-10, divisi regional. Divisi regional memiliki peran untuk mengembangkan perusahaan. Salah satu tugasnya adalah mengelola aset perusahaan dan menjalankan bisnis perusahaan. Tugas divisi. Ke-1, melaksanakannya peraturan dan kebijakan yang sudah tetap. Kedua, melakukan kinerja sebagai badan usaha yang memberikan keuntungan pada penanaman modal. Meningkatkan aset perusahaan. Struktur organisasi perusahaan sosial. Rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer, unit usaha, usaha unit, unit usaha unit, dan anggota. 1. Rapat anggota. Fungsi rapat anggota: menetapkan anggaran dasar, menetapkan kebijaksanaan, menyelenggarakan pemilihan, menetapkan perencanaan kerja, menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Pengurus dipilih oleh anggota koperasi dan berperan mewakili anggota dalam menjelaskan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalam, dadah, thank you for watching.